Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami tentang perkembangan hukum Islam setelah kemerdekaan dan perkembangan hukum Islam pada saat ini. Materi yang pertama adalah hukum Islam setelah kemerdekaan. Pada masa ini, hukum Islam setelah kemerdekaan dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode kemerdekaan. Periode kemerdekaan terjadi pada tahun 1945 sampai tahun 1970-an. Setelah Indonesia merdeka, posisi hukum Islam mulai mendapat pengakuan resmi dalam sistem hukum nasional. Pemerintah mengakui keberadaan pengadilan agama dan memperbolehkan penerapan hukum Islam di bidang-bidang tertentu yang menyangkut kehidupan umat Islam. Ciri-cirinya antara lain yakni yang pertama, pengakuan resmi pengadilan agama. Apa yang dimaksud dengan pengakuan resmi pengadilan agama? Pengadilan agama tetap diakui keberadaannya sebagai lembaga yang menangani perkara umat Islam, khususnya dalam urusan keluarga dan waris. Walau belum sekuat sekarang, eksistensinya diakui dalam praktik hukum. Yang kedua, penerapan hukum Islam dalam urusan keluarga dan waris. Hukum Islam diterapkan dalam perkara perkawinan, waris, wakaf, dan lain-lain. Dalam ranah ini, umat Islam dapat menyelesaikan sengketa sesuai syariat melalui pengadilan agama. Yang ketiga atau yang terakhir, perdebatan, kodifikasi, dan penerapan nasional. Terdapat perdebatan mengenai perlu tidaknya kodifikasi hukum Islam menjadi hukum nasional. Pada masa ini, orang-orang berdebat apakah hukum Islam itu sangat diperlukan di Indonesia atau hanya umat Muslim saja yang perlu. Sementara lainnya menilai hukum, namun hasilnya hukum Islam cukup berlaku bagi umat Islam tanpa harus diberlakukan secara umum. Kedua adalah periode Orde Baru. Periode Orde Baru terjadi pada tahun 1970-an sampai tahun 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintah mulai mengakomodasi hukum Islam secara lebih konkret ke dalam sistem hukum nasional. Pendekatannya bersifat integratif, di mana hukum Islam diadopsi dalam bentuk undang-undang dan pedoman resmi. Adapun ciri-cirinya dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini menjadi tonggak penting pengakuan hukum Islam dalam hukum nasional. Bagi umat Islam, perkawinan sah bila sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, kompilasi hukum Islam atau yang biasa disingkat dengan KHI, yakni pada tahun 1991. Ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI berfungsi sebagai panduan hukum tertulis bagi peradilan agama dalam menangani perkara keluarga, waris, dan wakaf. Ini merupakan bentuk nyata kodifikasi hukum Islam di Indonesia. Yang ketiga atau yang terakhir, peningkatan peran pengadilan agama. Kedudukan pengadilan agama semakin kuat dan profesional. Lembaga ini menjadi pilar utama dalam penegakan hukum Islam di bidang keluarga dan kewarisan bagi umat Islam. Selanjutnya adalah periode reformasi dan pasca reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Setelah bergulirnya reformasi pada tahun 1998, arah perkembangan hukum Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Reformasi yang menandai berakhirnya rezim Orde Baru tidak hanya membawa perubahan bagi sistem pemerintahan dan sistem politik, namun juga membuka ruang yang lebih luas bagi ekspresi keagamaan dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks ini, hukum Islam mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar baik dari masyarakat maupun pemerintahan sebagai salah satu sumber nilai yang berkontribusi terhadap pembentukan hukum nasional. Salah satu fenomena penting pada masa ini adalah munculnya peraturan daerah atau yang biasa dikenal dengan Perda berbasis syariah di beberapa wilayah, terutama yang masyarakatnya adalah mayoritas Muslim.
seperti wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan sebagian wilayah Jawa Barat serta Sulawesi Selatan. Peraturan-peraturan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kewajiban berpakaian sopan, pengelolaan zakat dan infak, hingga pelarangan praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan nilai Islam seperti perjudian dan minuman keras. Meskipun penerapan Perda Syariah sering menuai perdebatan terkait prinsip Kebineka Tunggal Ikaan dan otonomi daerah, namun fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam kehidupan publik. Selain itu, pada masa reformasi juga ditandai dengan penguatan peran lembaga-lembaga keislaman seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Dewan Syariah Nasional atau DSN. MUI berperan lebih aktif memberikan fatwa, pandangan keagamaan, serta sertifikasi halal yang berimplikasi terhadap berbagai sektor termasuk industri makanan, farmasi, dan pariwisata. Sementara itu, DSN berperan penting dalam mengawasi dan memastikan kesesuaian produk keuangan syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kemajuan lainnya terlihat pada pengakuan dan pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 yang memberikan dasar hukum yang jelas bagi operasional lembaga keuangan berbasis syariah. Secara keseluruhan, periode reformasi hingga masa kini menandai fase integrasi yang lebih terbuka antara hukum Islam dan sistem hukum nasional. Hukum Islam tidak lagi dipandang sekedar sebagai bagian dari sistem hukum agama, tetapi sebagai bagian dari hukum nasional itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Islam dewasa ini di Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu hukum Islam dewasa ini di Indonesia? Hukum Islam dewasa ini di Indonesia adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sistem hukum ini berlaku bagi umat Islam dan diakui di sistem hukum nasional. Meskipun tidak sepenuhnya menjadi hukum negara, hukum Islam telah mendapat tempat resmi dalam sistem hukum Indonesia, terutama di bidang keluarga, perdata Islam, dan ekonomi syariah. Kedudukan hukum Islam di Indonesia semakin kuat setelah adanya Undang-Undang 1945 Pasal 59 Ayat 1 dan 2, Pancasila, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Selanjutnya, bidang-bidang hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Ada hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, hukum zakat dan wakaf, dan hukum pidana Islam. Selanjutnya ada lembaga-lembaga yang berperan, ada Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama, ada MUI dan Basnas. Selanjutnya, tantangan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, kurangnya literasi hukum Islam formal di masyarakat. Yang ketiga, keterbatasan penerapan hukum pidana Islam di luar Aceh. Selanjutnya, perkembangan positif. Yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap hukum Islam meningkat. Yang kedua, ekonomi dan keuangan syariah tumbuh besar. Yang ketiga, riset dan pendidikan hukum Islam makin berkembang di perguruan tinggi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.